Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Pada hari ini saya yakin dan percaya di mana saudara berada, Tuhan tetap ada di tengah-tengah saudara. Sebelum kita masuk dalam ibadah pada hari ini, mari kita terlebih dahulu datang di hadapan Tuhan, mohon pimpinan dan kuasa-Nya agar setiap apa yang kita lakukan pada hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapa, kami bersyukur pada hari ini berkat dan karunia-Mu masih Engkau berikan kepada kami. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau masih memberikan kesehatan bagi kami. Terlebih saudara-saudara kami yang pada saat ini beribadah di rumah masing-masing. Pimpin kami Tuhan, lindungi kami, agar setiap apa yang kami lakukan boleh menyenangkan hati-Mu. Ini doa dan ucapan syukur kami Tuhan, yang hanya kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita katakan bersama-sama, amin. Di depan tatamu
Ini penyembahan kami. Dan selanjutnya kami tetap berharap kepadamu. Kau boleh pimpin kami dan kau boleh menyertai kami, terutama dalam ibadah online pada hari ini. Kau berkati saudara kami yang ada di rumah. Kau berkati saudara-saudara kami yang menyaksikan tayangan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang kami agungkan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita masuk dalam pujian berikutnya, saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 150 ayat yang ketiga. Di sana dikatakan, pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Mari kita tetap sukacita untuk memuliakan nama Tuhan, dan mari kita naikkan pujian ini untuk kemuliaan nama-Nya. Dengan gambus dan kecapi, mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan, dari umat yang telah dimenangkan. Mari kita ekspresikan sukacita kita di hadapan Tuhan. Mari kita puji Tuhan. Mari kita bersorak bagi nama-Nya. Bernyanyilah, bersuka di hadapan-Nya. Serukanlah nama Tuhan Yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan, dari umat yang telah dimenangkan. Terdengar suara Tuhan dari Sion, terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang telah dimenangkan, dari umat yang telah Beri kemuliaan untuk nama Tuhan kita. Bapak Ibu yang terkasih, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang sebentar lagi kita akan dengarkan bersama-sama, yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Mari kita sekali lagi datang kepada Tuhan dengan pujian untuk menghantar kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan.
seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku
Bapa, kami siap buka hati kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman. Dan urapi hamba-Mu yang sebentar menyampaikan kebenaran firman. Urapi hamba-Mu ini dengan segala apa yang Tuhan mau. Kami yakin dan percaya bahwa firman adalah pelita bagi kehidupan kami. Dan firman-Mu dari dulu, sekarang sampai selamanya. Ya dan amin. Terima kasih Tuhan, kami tetap ada di dalam hadirat-Mu dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Mari yang percaya katakan bersama saya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa kabar? Saya percaya dimanapun saat ini Bapak Ibu Saudara berada dan di dalam segala kondisi yang engkau alami hari-hari ini, saya percaya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita sekalian. Yang percaya katakan, amin. Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, akhir bulan Juni yang lalu, yang Tuhan taruh di hati saya ketika akan memasuki bulan ini, bulan Juli, adalah kisah tentang surat Tuhan Yesus kepada 7 jemaat di dalam kitab Wahyu, pasalnya yang pertama, pasalnya yang kedua, dan pasalnya yang ketiga. Ketika saya membaca ini Bapak Ibu Saudara, saya melihat ada sesuatu yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Ada 7 jemaat atau gereja yang Tuhan Yesus kirimkan surat melalui Rasul Yohanes. Di dalam Wahyu pasal yang pertama ayatnya yang ke-11, di situ ditulis 7 jemaat itu adalah Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, dan Laodikia. Jadi ada 7 jemaat yang Tuhan Yesus kirim surat. Dan ketika saya baca pasal pertama, 2 dan ketiga, hanya ada 2 jemaat atau gereja yang dapat dikategorikan gereja yang baik atau yang bagus. Karena di 2 jemaat ini Tuhan berbicara tentang pujian, Tuhan berbicara tentang dorongan, motivasi dan penghiburan. 2 jemaat ini adalah jemaat di Smyrna dan jemaat di Philadelphia. Ada 2 jemaat. Sedangkan di 5 jemaat yang lain, surat Tuhan Yesus itu berisi tentang celaan, teguran, dan juga bicara tentang kecaman. Jadi ada 2 jenis gereja dari 7 ini. Yang 2 mendapat apresiasi, yang 5 mendapat celaan atau mendapat kecaman dari Tuhan Yesus. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apakah surat ini berbicara tentang jemaat itu saja? Angka 7 di dalam kitab Wahyu berbicara tentang kesempurnaan, kelengkapan. Artinya surat ini bukan hanya saja berbicara kepada 7 jemaat itu di zaman dahulu, tetapi di zaman ini surat itu juga berlaku kepada kita. Karena melalui pandemi COVID-19 ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus menegaskan siapa sebenarnya gereja itu. Gereja bukan lagi berbicara hanya sinode. Gereja bukan hanya berbicara tentang gedung fisik. Tetapi melalui pandemi ini sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan, Tuhan Yesus menegaskan bahwa gereja adalah setiap pribadi yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu Saudara sedang beribadah di tempatmu, itulah gereja. Jadi surat ini juga berlaku kepada saya.
Surat ini juga berlaku kepada Bapak Ibu Saudara. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, kalau kita mendapat surat dari Tuhan Yesus, kira-kira jenis surat yang mana yang akan kita terima? Apakah surat kepada Philadelphia dan Smyrna yang berisi tentang pujian dan penghiburan? Atau jenis surat yang kedua yang dialami oleh 5 jemaat yang lain, mulai dari Efesus sampai Laodikia, yang berisi teguran dan berisi kecaman dari Tuhan Yesus? Pilih yang mana? Kalau saya, Bapak Ibu Saudara, saya mau dipilih yang pertama. Saya mau mendapat surat seperti yang Philadelphia dan Smyrna dapat. Setuju? Yang mau mendapatkan surat seperti jemaat di Philadelphia dan Smyrna, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Katakan, saya mau. Amin. Sekali lagi dengan keras katakan, saya mau. Terjadi sesuai dengan iman Bapak Ibu Saudara. Dan ini harapan doa saya. Ketika aku mendapatkan surat dari Tuhan Yesus, surat itu akan berisi pujian, penghiburan, dan dorongan dari Sang Kepala Gereja kita, yaitu Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amin. Nah, tadi saya katakan hanya ada 2 gereja atau 2 jemaat yang mendapatkan surat berisi pujian dan penghiburan dan kekuatan dan dorongan dari Tuhan Yesus, yaitu Philadelphia dan Smyrna. Minggu ini, di minggu kedua di bulan Juli ini, kita akan bahas jemaat yang pertama, yaitu jemaat Philadelphia. Apa yang dapat kita pelajari dari Philadelphia yang akan kita bahas? Smyrna kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Mari buka Alkitabmu Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Wahyu pasalnya yang ketiga. Kita akan masuk kepada firman Tuhan. Jemaat Philadelphia. Apa yang dapat kita pelajari dari jemaat Philadelphia ini? Wahyu pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-8. Oke. Yuk kita baca bersama-sama. Wahyu pasal yang ketiga, ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Kepada jemaat di Philadelphia, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, ianya huruf besar, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, ianya huruf besar, tidak ada yang dapat membuka. Ayat ke-8, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Bapak Ibu Saudara, ketika saya merenungkan Filipi 3 ayat 7 sampai 8 ini, saya menemukan 3 kebenaran yang akan kita pelajari dari jemaat Philadelphia. Di slide tadi yang pertama sudah saya tuliskan ada 3 hal. Yang pertama adalah berbicara tentang sifat-sifatnya Tuhan. Yang kedua adalah apa yang membuat Tuhan senang sehingga Philadelphia mendapat pujian dan apresiat dari Tuhan Yesus, Sang Kepala Gereja. Saya himbau kepada Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, luangkan waktumu antara 15 sampai 20 menit baca di rumah pasal 1, pasal 2, pasal 3 dari Wahyu, supaya Bapak Ibu Saudara bisa menangkap khotbah ini dengan lebih lengkap lagi. Ya, oke, saya lanjut. Yang ketiga adalah ada 3 janji Tuhan atas kita. Jadi 3 hal ini yang akan kita bahas di minggu ini Bapak Ibu Saudara, supaya engkau dan aku mendapat pujian dan apresiasi dari Tuhan Yesus. Amin. Amin. Baik, mari kita masuk yang pertama. Sifat Tuhan Yesus di ayatnya yang ke-7 dan ayatnya yang ke-8. Kita akan menemukan 2 sifat dari Tuhan Yesus. Di ayatnya yang ke-7 dikatakan begini Bapak Ibu Saudara. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup.
apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ini berbicara tentang sifat Tuhan yang maha kuasa. Sifat Tuhan yang berdaulat di atas segala sesuatu. Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara, Bapak Ibu Saudara. Lukas 1 ayat 37 berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan sudah memilih seseorang, ketika Tuhan sudah menetapkan seseorang, tidak ada yang bisa menggoyahkan, menghancurkan, bahkan membinasakan. Ada perlindungan, ada covering dari Tuhan. Ada penjagaan dari Tuhan. Ketika Tuhan memilih Musa untuk membawa umat Israel keluar dari Mesir, Bapak Ibu Saudara, Musa hanya membawa tongkat. Firaun Mesir memiliki pasukan yang gagah perkasa. Tetapi kalau Tuhan sudah memilih Musa, maka Tuhan menyertai Musa, maka Tuhan memberikan kekuatan kepada Musa. Dia bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Yang terheboh yang kita tahu dari Musa adalah ketika dia membelah laut menjadi dua. Ini bukti kalau Tuhan sudah membuka pintu, gak ada bisa menutup. Kalau Tuhan sudah menutup, tidak ada bisa membuka. Kisah yang lain, kita tahu ketika Daud, Tuhan urapi melalui Samuel menjadi raja. Saul tidak suka kepada Daud. Saul mengejar-ngejar Daud, hendak membunuh dan membinasakan supaya Daud tidak menjadi raja. Tetapi lihat Bapak Ibu Saudara, sekalipun Saul berusaha sekuat tenaga mengejar dan membinasakan Daud, tetapi pilihan Tuhan kepada Daud mutlak dan tidak terbantahkan. Banyak contoh yang lain. Sadrak, Mesak, Abednego, orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Ketika mereka dimasukkan ke dapur perapian, sehelai rambut pun tidak terbakar. Ini kisah-kisah dari perjanjian lama yang membuktikan bahwa Tuhan berkuasa melakukan segala sesuatu. Kalau hari-hari ini, saat ini, Bapak Ibu Saudara diberi Tuhan sebuah kepercayaan di dalam pekerjaan. Tuhan berikan saudara kepercayaan sebuah bisnis atau usaha. Tuhan percayakan sebuah pelayanan dan lain sebagainya. Saya yakin pasti banyak orang yang iri, sirik, gak suka. Sirik tanda gak mampu gitu ya. Mereka rekakan. Mereka merencanakan. Mereka mengembuskan berita-berita hoax dan lain sebagainya. Dengan tujuan menjatuhkan kita. Dengan tujuan menghancurkan usaha kita, pelayanan kita, bisnis kita, apa saja. Tetapi dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan pelihara Daniel di gua singa. Kalau Tuhan menyertai Musa membawa Israel keluar dari Mesir, hidupmu dan hidupku, Tuhan akan pelihara dan Tuhan akan jaga sempurna adanya. Yang percaya katakan, amin. Tuhan berkuasa Bapak Ibu Saudara. Jangan takut, tidak akan ada bisa orang yang menghancurkan hidupmu. Selama Tuhan mengangkat engkau, selama Tuhan yang mempromosikan engkau, selama Tuhan yang memberikan itu kepadamu, tidak ada yang bisa mengambilnya. Karena Tuhan berkuasa, berdaulat di atas segala sesuatu. Kisah terakhir tentang Yusuf. Yusuf mendapat mimpi dari Tuhan. Dia akan menjadi seorang pemimpin. Mau dibuang, dijual, difitnah, dipenjara, tidak akan pernah bisa menghentikan rencana Tuhan, ketetapan Tuhan, pilihan Tuhan atas Yusuf. Dia tetap menjadi pemimpin di Mesir. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan pernah khawatir melihat orang-orang yang iri, yang gak suka, yang memiliki niat jahat. Di dalam Kejadian 50:20 berkata, Yusuf,
engkau mereka-rekakan yang jahat, tetapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Dan Tuhan berkuasa menggenapi setiap rencana dan pilihannya atas hidupmu, atas hidupku, untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Amin. Yang kedua, sifat Tuhan ada di ayatnya yang ke-8 Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua, di ayat ke-8 ada 2 kali Tuhan berbicara, aku tahu segala pekerjaanmu. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. 2 kali Tuhan berkata, aku tahu, I know. Aku melihat, aku tahu semuanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan tahu apa yang dilakukan jemaat di Philadelphia, jemaat yang kecil ini, jemaat yang dikatakan tidak memiliki kekuatan yang besar. Mungkin gerejanya juga nggak besar, mungkin usahanya nggak besar, mungkin juga rekening banknya nggak besar. Tapi Tuhan tahu, Tuhan melihat. Kadang kita merasa karena kita kecil, karena kita tidak kuat, Tuhan tidak akan peduli atas kita. Salah Bapak Ibu Saudara. Tuhan memperhatikan hidupmu dan hidupku. Tuhan tahu apa yang kau alami. Tuhan mengerti apa yang terjadi hari-hari ini di dalam kehidupanmu. Tuhan memahami apa yang sedang terjadi di dalam kehidupanmu. Tuhan tahu kelemahanmu. Tuhan tahu kesulitanmu. Tuhan tahu beban hidupmu. Tuhan melihat. Dan ketika Tuhan tahu, ketika Tuhan melihat kondisi kita Bapak Ibu Saudara, yang saya pelajari dari Tuhan Yesus, ketika dia tahu kondisi, sesuatu yang kurang baik, sesuatu yang kurang indah, Tuhan Yesus selalu bertindak untuk memberikan solusi. Ini yang saya tahu dari Tuhan Yesus. Di slide ini, tadi saya sudah berikan sebuah gambar tentang Yesus membawa 5 roti dan 2 ikan. Ketika Yesus melihat ada ribuan orang yang sedang kelaparan di malam hari, Yesus tahu mereka lapar, mereka sedang membutuhkan makanan. Yesus tahu kondisi mereka, sekalipun mereka nggak ngomong, Tuhan Yesus gua lapar, tetapi Yesus tahu dan Yesus berkata kepada murid, beri mereka makan. Ini Yesus kita. Kita bangga punya Tuhan Yesus. Saya bangga sama Tuhan Yesus. Dia tahu, dan ketika dia tahu, dia akan bertindak memberi pertolongan. Berbeda dengan manusia. Kita tahu ada pengemis, tapi kita bablas lewat. Kita tahu ada orang yang kesusahan, mungkin membutuhkan pertolongan, tapi kita pura-pura nggak tahu. Yesus kita berbeda. Yesus kita tahu semuanya, dan dia bertindak memberikan pertolongan. Dan apa yang dialami orang-orang yang kelaparan, mereka makan kenyang, bahkan sisa 12 bakul. Ini Yesus. Ketika Yesus tahu ada Bartimeus yang buta berkata, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Yesus tahu ada orang yang membutuhkan kesembuhan ilahi. Yesus tahu. Dan dia berkata, what I can do for you. Apa yang aku mau lakukan kepadamu, hai Bartimeus? Dan Bartimeus berkata, Rabi, aku mau melihat. Dan terjadi sesuai dengan permintaannya. Bartimeus melihat. Hari ini Tuhan tahu semua. Ketika engkau lemah, Tuhan bertindak akan memberikan engkau kekuatan. Hari ini ketika engkau kurang berkat, engkau mengalami kekurangan secara ekonomi, percayalah Tuhan tahu dan dia akan bertindak memberkati kehidupanmu. Ketika engkau mengalami persoalan, dengar baik-baik Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan bertindak melepaskan engkau dan mempromosikan engkau semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Berikan sekali lagi kemuliaan yang paling meriah untuk Tuhan. Bangga punya Tuhan Yesus. Dia maha kuasa, dia maha tahu. Pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita mengalami Tuhan yang maha kuasa.
Bagaimana kita mengalami Tuhan yang Maha Tahu dan mengalami kepedulian Tuhan. Ini yang akan saya bahas di nomor 2 Bapak Ibu Saudara. Yaitu lakukan apa yang Tuhan Yesus senang. Lakukanlah seperti jemaat di Philadelphia. Mereka melakukan satu tindakan yang membuat Tuhan Yesus senang. Apa itu? Perhatikan di ayat ke-8 Wahyu 3. Ayatnya yang terakhir dari ayat ke-8 dikatakan demikian. Namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Jadi ada dua hal yang jemaat Philadelphia lakukan yang membuat Yesus senang dan membukakan pintu-pintu berkat buat jemaat di Philadelphia. Dua hal ini adalah melakukan apa yang disebut tadi, menuruti firman Tuhan dan tidak menyangkal nama Tuhan. Ini yang mereka lakukan. Saya boleh katakan begini, dua hal ini adalah dua kunci membuka pintu-pintu mukjizat di dalam kehidupan kita. Dua ini adalah kunci membuka pintu-pintu yang tertutup di dalam kehidupanmu. Dua kunci ini adalah menuruti firman Tuhan dan tidak menyangkal nama Tuhan atau disebut dengan percaya. Yang pertama, dikatakan tadi, engkau menuruti firman-Ku. Menuruti firman Tuhan artinya adalah kita mendengar atau membaca firman, merenungkannya di dalam kehidupan dan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Ini berat Bapak Ibu Saudara. Karena ketika kita menuruti firman Tuhan, dibutuhkan yang namanya penyangkalan diri Bapak Ibu Saudara. Ketika kita menuruti firman Tuhan, yang menjadi musuh kita adalah kedagingan kita, pikiran kita, keakuan kita, keegoan kita. Karena sering kali firman Tuhan kadang-kadang ya banyak kali berat untuk kita lakukan. Jujur. Ketika seorang teman menyakiti hati kita, firman Tuhan berkata apa? Ampunilah yang menyakiti kamu. Bisakah kita berkata, I forgive and I forget, dengan segala ketulusan hati kepada orang-orang yang menyakiti kita? Yang sering terjadi, orang-orang di planet Mars, bukan di sini, bukan yang ada di rumah, bukan yang mendengar, malah berkata, lo, gua, selesai. Lo, gua. Apakah sesuai dengan firman Tuhan? Ampuni. Kadang kedagingan kita berontak, tapi dia kan yang salah. Yesus di Kalvari berkata, Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Berat. Ketika firman Tuhan berkata, berilah maka engkau akan diberi. Tapi Tuhan, ini kan krisis ekonomi. Akibat pandemi COVID-19 ini sulit pekerjaan. Gaji saya dipotong separuh, toko sepi dan lain sebagainya. Masa Tuhan suruh saya menjadi berkat buat orang lain? Nanti anak gua makan apa? Logika mulai jalan, hitung-hitungan mulai jalan. Kalau gaji dipotong separuh, kita dituntut untuk memberkati. Bagaimana nanti kami makan? Bagaimana dengan uang sekolah anak-anak? Bagaimana untuk dana yang lain-lain? Tuhan berkata, hendaklah kau murah hati seperti Bapakmu murah hati. Apakah kita sanggup berkata, ya aku mau. Dan saya percaya ketika engkau melakukan firman Tuhan, Tuhan akan memberkati dan melipat gandakan berkat-Mu.
Ada satu kisah di Sarfat Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara nanti buka 1 Raja-Raja 17, ada seorang janda di Sarfat. Itu hanya punya tepung segenggam minyak sedikit. Datang seorang nabi bernama Elia. Elia datang dan berkata kepada janda ini, "Ibu, buat aku roti terlebih dahulu, baru buat anakmu dan buat ibu." Janda ini logikanya berkata, cuma tepung segenggam, minyak sedikit, dia minta roti duluan, baru kami yang makan. Lah ini kan kelaparan, kekeringan 3,5 tahun, bagaimana? Dan memang janda itu berkata, "Oke, saya buat, setelah itu kami mati." Tapi apakah mereka mati kelaparan? Tuhan Maha Kuasa. Katakan, Tuhanku Maha Kuasa. Yes. Percaya Bapak Ibu Saudara? Yuk pejamkan matamu. Tepuk dadamu, bilang begini, Tuhanku Maha Kuasa. Janda itu terpelihara 3,5 tahun. Tepung segenggam tidak habis. Minyak sedikit sebuli tidak habis. Karena Tuhan berdaulat melakukan segala perkara. Karena si janda ini menuruti apa yang Elia katakan, buat aku lebih dahulu baru buat kamu dan anakmu. Ketika janda ini menuruti firman Tuhan, saya mau katakan tadi, kelipat gandaan itu pun terjadi. Pemeliharaan Tuhan yang sempurna terjadi. Tuhan berkata, hendaklah engkau kudus sama seperti aku kudus. Tuhan minta kita hidup di dalam kekudusan. Tetapi kadang-kadang kedagingan sulit. Kita nyaman dengan kondisi yang ada. Kita nyaman dengan dunia lama kita. Seperti jemaat yang ada di Efesus, Laodikia, Tiatira dan lain sebagainya. Mereka melayani, oke, dosa jalan terus. Itu yang membuat Yesus mengecam Efesus, Laodikia, Tiatira, Pergamus. Mereka melayani Tuhan, mereka hidup di rumah Tuhan, tetapi dosa, yes. Berzina, yes. Tapi melayani. Ini yang Tuhan gak suka. Makanya dikatakan tadi, Philadelphia ini spesial karena mereka menuruti firman Tuhan. Walaupun mereka jemaat yang kecil, walaupun mereka punya kekuatan yang tidak seberapa, tetapi ketika mereka hidup menurut firman Tuhan, Tuhan bekerja memberkati gereja yang kecil ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Dari mimbar ini saya mau berkata kepada Bapak Ibu Saudara, mungkin kau berkata saya kecil, kekuatan saya tidak berapa, modal saya tidak besar, tetapi ketika kau menuruti firman Tuhan, ketika kau berjalan di dalam kebenaran, berkat yang kecil akan Tuhan lipat gandakan menjadi besar. Bisnis yang kecil akan menjadi bisnis yang besar. Apa yang lemah dan kecil buat dunia akan Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Yang percaya sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan. Katakan yes, amin. Terjadi sesuai dengan imanmu. Jangan merasa engkau kecil, engkau tidak berdaya. Kita kecil, tetapi Tuhan kita besar. Amin. Kita memang kecil, tetapi kita punya Tuhan yang besar. Kalau kita kecil seperti Daud, kita punya Tuhan yang besar. Kita akan mengalahkan Goliat yang tinggi gede. Karena Tuhan kita mengatasi segala sesuatu. Amin. Iya. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, tentang tidak menyangkal namaku. Atau disebut dengan percaya. Percaya di sini artinya bahwa kita berjalan, kita melakukan sesuatu bukan karena kita melihat. Tetapi kita melakukan dan bertindak karena kita percaya bahwa Tuhan sanggup mengadakan segala sesuatu. Ibrani pasal yang ke-11. Yuk kita buka Alkitab. Ibrani pasal yang ke-11. Ayatnya yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita percaya
sekalipun belum melihat. Kita percaya sekalipun doa kita belum dijawab, tetapi kita percaya segala sesuatu akan indah waktunya. Hari ini kita mungkin belum diberkati, tetapi kita percaya bahwa kelak waktu Tuhan akan memberkati kita berlimpah-limpah untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya seringkali memakai kisah wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun ini sebagai contoh dari iman yang radikal, iman yang luar biasa. Ketika kita membaca Lukas 8 ayat 43, kita akan menemukan seorang wanita yang sudah habis hartanya, yang sudah tidak punya apa-apa lagi, vonis dokter sudah di end. Tetapi ketika dia melihat Yesus, dia ngesot, sudah sembuh. Ketika dia ngesot mendekati Tuhan Yesus, apakah sudah sembuh? Tetapi dia berkata begini, asal saja ku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Saya mau bersaksi Bapak Ibu Saudara, setelah Idul Fitri kemarin usaha kami stagnan di usaha beras karena banyaknya beras bansos yang diserahkan dari LSM, dari pemerintah kepada masyarakat. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Sedangkan kebutuhan terus ada. Keperluan harus ditutup untuk dana-dana pendidikan, dana-dana yang lain. Bapak Ibu Saudara, saya mau bersaksi di tempat ini. Ketika saya berserah sama Tuhan, saya percaya sekalipun saya belum mendapat solusinya, saya tetap melayani Tuhan. Saya tetap berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Hanya berselang 2-3 hari setelah berdoa, Tuhan kirimkan seseorang untuk membukakan jalan buat kami. Dia memberikan sebuah usaha baru kepada kami. Dan ketika kami menjalani usaha ini kurang lebih 1 bulan ini, kami menerima berkat Tuhan yang luar biasa. Keuntungannya bisa sampai 50% Bapak Ibu Saudara. Dan saya melihat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang peduli, Tuhan yang maha tahu, Tuhan yang berdaulat melakukan segala sesuatu. Ketika kita menuruti firman Tuhan dan tetap percaya, seperti tadi saya katakan, 2 kunci ini akan membuka pintu-pintu mukjizat di dalam kehidupan kita. Dan kehidupan kita akan menerima berkat yang luar biasa. Apa pintu yang terkunci selama ini di dalam hidupmu? Mungkin itu pintu tentang pemulihan akan keluarga. Mungkin itu pintu akan pasangan hidup. Mungkin itu pintu akan pekerjaan, usaha dan lain sebagainya. Ketika semua pintu itu tertutup Bapak Ibu Saudara, miliki 2 kunci dari Philadelphia ini dan saya percaya apa yang kau harapkan Tuhan akan kerjakan dengan luar biasa. Karena Yesus tidak akan pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau dia tolong wanita yang pendarahan 12 tahun. Kalau dia tolong 5.000 orang yang kelaparan. Hidupmu dan hidupku juga akan dipelihara. Karena kita adalah anak-anak Bapa. Amin. Amin. Yes. Dan ketika kita sudah menuruti firman Tuhan dan kita tidak menyangkal nama Tuhan atau percaya kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara, yang saya tahu kedua dari Tuhan Yesus, selain dia tahu dan bertindak, dia selalu ketika memberkati itu selalu ada bonusnya Bapak Ibu Saudara. Ada berkat yang lain yang dia sertakan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, bukan cuma pintu yang dia buka buat kita. Bukan cuma pintu-pintu yang terkunci yang dibukakan untuk kita menerima berkat dan mukjizat Tuhan. Tetapi ada 3 berkat yang lain. Ada 3 janji yang lain yang Tuhan akan berikan kepadamu. Ini Tuhan Yesus kita. Saya selalu katakan, saya mengenal Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan yang luar biasa. Dia tahu, tetapi dia tidak cuek, tetapi dia bertindak. Yang kedua, kalau dia memberkati, dia kasih 2 plus. Apa plusnya? Coba kita buka ya. Wahyu pasal yang ketiga kembali. Apa yang dia berikan sebagai janjinya kepada kita? Yang pertama adalah di ayat yang ke-10. Perhatikan baik-baik. Wahyu 3 ayat ke-10. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku,
maka aku pun akan melindungi engkau dari pencobaan dan yang akan datang dari atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Bonus yang pertama, janji Tuhan yang pertama adalah berbicara tentang perlindungan. Banyak virus, banyak panah, banyak reka jahat, tetapi kita akan tercovering dengan sempurna. Saya berdoa dari tempat ini, semua jemaat yang mendengar, engkau terlindungi dari virus COVID-19. Karena ini firman Tuhan. Ketika engkau menuruti firman Tuhan dan ketika engkau percaya kepadanya, engkau akan terlindungi. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-11. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Berkat yang kedua adalah engkau akan menerima mahkota kehidupan dari Tuhan. Ini yang luar biasa. Yang ketiga dikatakan di ayat yang ke-12, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Soko guru, tiang penyangga utama. Ini berbicara tentang tiang yang kokoh, hidupmu tidak akan binasa. Engkau akan tetap kokoh melawan badai apapun, karena engkau adalah soko gurunya gereja. Engkau soko gurunya Tuhan. Engkau akan menjadi pilarnya Tuhan yang dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini 3 berkat buat kita Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya berdoa, sisa bulan Juli ini, sisa tahun ini, kita akan mengalami pintu yang terbuka, mengalami perlindungan daripada Tuhan, yang akan menerima mahkota dan kehidupan kita menjadi soko gurunya Tuhan. Yang mau menerima berkat ini, katakan Tuhan aku mau. Aku mau. Terima Bapak Ibu Saudara. Hari ini terima berkat-berkat Tuhan. Janji Tuhan tidak akan pernah terlambat. Janji Tuhan pasti digenapi. Sebuah lagu berkata, janjimu seperti fajar pagi hari yang tidak akan pernah terlambat bersinar. Demikian juga janji-janji Tuhan ini akan terjadi atas hidupmu. Miliki 2 kunci ini, miliki 2 hal ini. Kita belajar dari Philadelphia. Hidup kita pun akan menjadi Philadelphia-nya Tuhan, menjadi kesenangannya Tuhan. Konklusi sebagai ayat terakhir dari firman Tuhan hari ini, saya ambil dari Mazmur pasal yang pertama, ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga. Mari kita sama-sama baca Bapak Ibu Saudara. Wahyu pasalnya, Mazmur 1 ayat 2 dan ayatnya yang ketiga. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Sama-sama yuk. Kalimat terakhir kita baca. 1, 2, 3. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Gantikan katanya dengan aku. Apa saja yang aku perbuat, katakan dengan iman, pasti berhasil. Terjadi sesuai dengan iman. Ini janji Tuhan atasmu dan atasku. Dan janji ini tidak akan pernah berlalu seperti itu. Janji ini akan tergenapi atas hidupmu. Hanya lakukanlah 2 hal. Turuti firman Tuhan dan tetaplah percaya dalam segala hal. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita akan angkat pujian ini Bapak Ibu Saudara. Janjimu seperti fajar pagi hari. Kita percaya janji Tuhan untuk Philadelphia akan menjadi bagianmu dan bagianku. Bukan hanya Philadelphia yang mengalami pintu yang terbuka, mengalami perlindungan, menerima mahkota dan menjadi soko guru. Engkau dan aku juga akan mengalaminya. Karena Yesusku dan Yesusmu adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Glory, haleluya. Mari kita angkat pujian ini, refnya Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ya. Jalan mana yang harus ku pilih? Iya. Ku tahu ku tak mampu. Iya. Seperti Philadelphia. Ku tahu ku tak sanggup. Mungkin kau tidak kuat.
hanya Kau Tuhan, Mungkin kau tidak mampu, tempat kekuatanmu jawabanku. terbatas. Katakan, Aku pun Ya. tahu ku tak pernah sendiri. amin. You are never alone. Sebab Engkau Allah yang menggendong. Oh, iya. Mari Bapak Ibu Saudara, Tanganmu membelaiku, angkat tanganmu, sembahlah Tuhan. memuaskanku. Apapun yang sedang kau alami hari ini, jangan putus asa, Ke tempat jangan merasa yang rendah diri. tinggi. Katakan dengan iman, janjimu seperti fajar pagi hari. Tuhan akan bukakan pintu-pintu bagimu. Yang tiada Tuhan akan melindungi engkau. bersinar. Tuhan sediakan mahkota bagimu. Sungai yang mengalir. Dan Tuhan akan jadikan kau soko gurunya. Ku tahu betapa dalam kasih. Mari refnya kita angkat bersama-sama. Janjimu, Janjimu seperti fajar pagi hari. oh, Yang tiada iya, terlambat. percayalah, Benar. lakukanlah firman Tuhan. Seperti sungai yang mengalir. Oh, amin. Dan ku tahu betapa Mari sekali lagi katakan. kasih. Mari Bapak Ibu Saudara angkat pujian ini buat Tuhan. Janjimu seperti fajar pagi hari. Iya, kami percaya, kami percaya. Tiada pernah terlambat. Oh, Cintamu seperti sungai yang mengalir. dan ku tahu betapa dalam. Dan ku tahu betapa dalam kasih. Dan ku tahu betapa dalam kasih. Bapa, hamba berdoa buat seluruh jemaat yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dimanapun mereka berada, apapun yang mereka alami, Roh Kudus berikan kekuatan untuk mereka tetap menuruti firman-Mu dan tetap percaya kepadamu. Dan apa yang Philadelphia terima daripadamu, kami dan seluruh jemaat yang mendengar akan menerimanya juga. Kami akan melihat pintu-pintu berkat terbuka buat kami. Kami akan melihat pertolongan, perlindungan dan penjagaan Tuhan atas kami. Kami akan melihat, kami akan menjadi soko gurunya Tuhan. Dan di akhir kehidupan kami akan menerima mahkota kehidupan yang daripada. Terima kasih untuk setiap janji-Mu pada hari ini yang kami terima. Sepanjang bulan ini dan sepanjang tahun ini, kami akan melihat berkat Tuhan akan mengalir seperti sungai di dalam kehidupan kami, di dalam pelayanan kami, di dalam usaha pekerjaan kami, di dalam rumah tangga kami, dan di dalam segala hal. Semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang sudah diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu saat ini yang sudah menyaksikan tayangan pada hari ini diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang baru saja disampaikan oleh hambanya. Dan tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah online pada hari ini. Namun sekali lagi saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk naikkan pujian ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa
Terima kasih. Kami sudah menerima janji-janji-Mu yang luar biasa hari ini. Sempurnakan segenap janji-Mu atas kehidupan kami. Supaya kehidupan kami seperti jemaat di Philadelphia yang menyenangkan hati-Mu. Kami juga akan menerima surat-surat pujian daripada-Mu Tuhan Yesus. Karena kasih-Mu besar atas setiap kami. Berkat-Mu melimpah atas setiap kami. Hari ini kami mau katakan, pintu yang tertutup Tuhan buka bagi kami. Dan kami menerima dengan hati yang percaya bahwa semua yang tertutup akan terbuka dan kami akan terima. Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu, buka hatimu. Terimalah berkat Tuhan yang besar atasmu. Turunlah padamu pada hari ini kasih karunia dari Allah Bapa, kasih anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, kekuatan dari Roh Kudus menyertai kehidupanmu, menyertai rumah tanggamu, menyertai usaha pelayananmu, menyertai masa depan dan studimu. Mulai hari ini sampai Maranatha tiba. Yang sudah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom.